Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Berlaku adil terhadap sesama. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara berlaku adil, mungkin kita langsung terpikir bahwa ini adalah nats yang ditujukan kepada hakim, jaksa, atau penegak hukum seperti polisi dan penegak hukum lainnya. Namun berbicara tentang hal ini, ada panggilan yang juga berlaku bagi kita semua. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga diminta untuk berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Yitro menasihati Musa agar lebih baik mewakili bangsa Israel berhadapan dengan Tuhan dalam menyelesaikan perkara yang besar. Musa lah yang dapat menyelesaikannya, namun jika perkara-perkara kecil, sebaiknya Musa memilih setiap pemimpin dari 12 suku yang akan ditempatkan sebagai hakim atas 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Kita tahu pada perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, bangsa itu yang dicatat 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, belum termasuk perempuan, anak gadis, dan anak-anak. Musa lah yang setiap harinya menghakimi mereka. Memang pekerjaan yang sangat sulit dan sangat memberatkan. Karena apa? Kalau 600.000 orang saja diselesaikan oleh satu orang, itu sangat berat. Nah, Yitro melihat itu sangat melelahkan, lalu dia memberikan usul. Dan akhirnya ketika Musa memilih pemimpin 1000, 100, 50, dan 10 orang, mereka lah yang nantinya menyelesaikan perkara-perkara kecil. Pada mereka Musa mengingatkan bangsa itu, dan kepada mereka secara keseluruhan umat Tuhan pada saat itu diminta untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara tersebut dengan adil. Dan dalam kitab Imamat ini juga banyak aturan-aturan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa kepada umat itu agar mereka memiliki pedoman. Dan sampailah pada nats hari ini di mana ada beberapa pesan. Yang pertama, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Dalam peradilan ini jelas ditujukan kepada orang-orang yang menegakkan hukum, dan mereka diminta jangan berbuat curang. Jangan berbuat curang, jangan menerima suap, jangan melakukan ini dan itu. Lalu selanjutnya yang kedua dikatakan janganlah engkau membela orang-orang kecil dengan tidak sewajarnya. Kalaupun mau dibela, kalau yang kecil itu salah, tetap dinyatakan salah. Jangan gara-gara kecil maka jadi dibantu, tidak seperti itu juga. Tegakkan kebenaran dengan sebenar dan seadil-adilnya, dan jangan juga diperkosa yang kecil itu dengan hal-hal karena mereka kecil maka mereka dihimpit terus, dihajar terus. Lalu yang berikutnya, jangan terpengaruh dengan orang-orang besar. Nah, orang-orang besar ini sering menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara mereka. Ini pun diingatkan oleh Tuhan. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran, berlaku adil
kepada semua orang. Bagaimana dengan kita, para umat Tuhan? Kita juga diminta untuk berlaku adil. Berlaku adil di rumah terhadap anak-anak kita, berlaku adil terhadap sesama kita. Anatole France, seorang penulis, berkata keadilan berarti menegakkan hukum terhadap ketidakadilan. Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok berkata, kalaupun saya mati demi memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan, kalian tidak akan pernah bisa membeli cara mati saya. Karena itu mari kita terus ingat Tuhan telah memperlakukan setiap manusia dengan adil. Oleh sebab itu kita juga harus bertindak adil tanpa memandang bulu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk berlaku adil. Mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.